kan kitab yang jelas atau mubayyan yang menjelaskan semua persoalan. Lalu kenapa lagi perlu ditafsirkan? Kenapa kita tidak hanya membaca terjemahannya saja? Nah, makanya di sini ulama kita menjawab. Nah, Allah Ta'ala qala 'anil Qur'anil Karim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nazzalna 'alaikal Qur'ana wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah, ini kan tadi penjelasan terhadap segala sesuatu. Nah, karena Al-Qur'an itu innal Qur'ana qad nazala bi lisanil Arab. Karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Nah, padahal bahasa Arab itu tatanawwa'u ilahat. Jadi bahasa Arab itu sangat banyak sekali dilalahnya. Apa yang dimaksud dengan dilalah jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna atau petunjuk, sehingga kita memerlukan orang yang paham, benar-benar paham dilalah itu. Nah, itulah disebut tafsir. Nah, banyak sekali dilalah-dilalah yang dibahas, yang dikandung oleh bahasa Arab, sehingga kita perlu menyingkap dalam dilalah itu. Itu alasannya kita butuh tafsir. Seperti tadi contoh kecil saja. Kenapa Rabbul Alamin? Kenapa bukan Ilahul Alamin? Rabb itu adalah Tuhan yang menjaga, yang memelihara. Kenapa kehidupan ini bisa berlangsung? Matahari terbit dari timur kemudian terbit dari barat. Siapa yang terbenam di barat? Siapa yang mengatur itu? Itu disebut dengan Rabb, Allah yang mengatur. Tetapi kalau ilah adalah Allah yang disembah. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh dari dilalah al-lughah al-arabiyyah. Nah, tanawwu dilalah min as-sarihi wal kinayat wal haqiqati wal majaz. Ada yang disebut dengan makna sharih, ada yang disebut dengan makna kinayah, ada yang disebut dengan makna hakikat, dan ada yang disebut dengan makna majaz. Jadi banyak sekali makna-makna yang bisa terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, kalau kita yang awal hanya memahami, hanya membaca dari terjemahan, tidak mungkin kita bisa menyingkap dilalah-dilalah makna-makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nggak yang pernah melihat kitab tafsir? Kitab tafsir itu bisa sampai 30 jilid. Ini panjangnya segini. Kenapa begitu? Karena banyak sekali makna-makna yang bisa disingkap di dalam Al-Quran itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sederhana kalau kita hanya saja memahaminya dari terjemahan saja. Apalagi tidak memahami terjemahannya, hanya menghafal saja. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali makna-makna yang harus disingkap. Nah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, itu karena peran ulama-ulama tafsir kita, lalu kemudian dipahami juga oleh ulama fikih, lalu kita bisa sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maksudnya apa? Nah, kan tidak dijelaskan di situ. Apakah kita harus takbir? Apakah kita harus ruku? Ataukah kita harus sujud? Kan nggak ada di dalam Al-Quran itu. Jadi teknisnya tidak ada. Tetapi siapa yang menjelaskan itu? Ulama tafsir dan ulama fikih. Nah, jadi aqimus sholata wa atuz zakat. Berikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Berikanlah zakat, tunaikanlah zakat. Bagaimana caranya? Yang menjelaskan itu adalah ulama tafsir dan ulama fikih. Jadi tanpa tafsir kita tidak bisa beragama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ulama kita di sini membagi tafsir itu menjadi 4. Nah, at-tafsiru ala arba'ati aujahid. Nah, ini
sebelum kita ke tafsir yang terbagi 4 ini, kita ingin melihat bagaimana ulama kita menjelaskan tentang pentingnya tafsir. Nah, wa qad rawa At-Tabari, jadi Imam Tabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir, qala man qara'a al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, jamaah yang berbahagia, siapa yang membaca Al-Qur'an, lam thumma lam yufassirhu, kemudian dia tidak menafsirkannya, nah, kana kal a'ma, dia seperti orang buta. Nah, jangan-jangan kita semua ini seperti orang buta. Nah, lalu kemudian tentunya ulama-ulama kita saat ini tidak juga menganggapnya ini berlaku umum. Walaupun bagi At-Tabari dalam riwayat ini bahwa semua kita ini yang membaca Al-Quran tanpa memahami tafsirnya itu kana kal a'ma. Nah, walaupun ulama kita sebagian memberikan argumentasi bahwa itu berlaku bagi para pengkaji Al-Quran saja. Nah, karena kalau semua kita menjadi buta, ini berat juga ini, seperti orang-orang buta. Maka nakal a'ma awil a'arabi, nah, atau orang-orang awam. Nah, jadi kal a'ma, coba bayangkan kalau kita berjalan dalam kondisi tidak melihat. Nah, inilah ibaratnya orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa tafsir. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyekolahkan anak kita di pesantren, itu harus dilihat di sana ada tafsir nggak, belajar tafsir atau tidak enggak. Kan ini sangat penting. Atau misalnya saat ini banyak sekali rumah-rumah tahfiz, di mana-mana kita mendapatkan rumah tahfiz. Nah, sebaiknya rumah tahfiz itu harus ada pelajaran bahasa Arab. Tidak bagus kalau ada orang yang setiap hari hanya mempelajari Al-Quran saja, menghafal Al-Quran saja, atau membaca Al-Quran saja, tapi tidak mempelajari tafsirnya, apalagi di dunia pendidikan. Nah, ini melalui Himdul Istiqlal ini kita menyampaikan sebaiknya rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah hafal Al-Quran itu juga ada pelajaran bahasa Arabnya. Nah, seperti kalau kita di Istiqlal ini ada pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, itu belajar tafsir setiap hari. Nah, tentunya syaratnya menghafal Al-Quran juga. Nah, itu belajar tafsir. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran. Ini kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, karena kal a'ma. Nah, jadi di Jakarta apalagi di Jabodetabek itu mungkin ada ribuan rumah tahfiz. Nah, akan tetapi mungkin masih banyak yang tidak ada pelajaran bahasa Arabnya. Jadi disayangkan sekali kalau anak-anak kita nanti menghafal Al-Quran tetapi tidak bisa bahasa Arab, nah, atau tidak bisa bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab itu adalah lughatul Quran, unzila bilisanin arabiyyin. Nah, Al-Quran unzila bilisanin arabiyyin. Nah, karena kalau kita tidak memahami tafsir maka susah untuk mengamalkannya. Nah, makanya kita lihat tafsir itu sangat banyak sekali jilidnya ya, karena memang ilalannya sangat banyak. Nah, itu. Lalu kemudian wa mimma yu'akkidu hajatu ila tafsir wuqu'ul khata'i fi fahmi ayatil Qur'an mundu asri nabi wa fi sa'irul rusuli wa ila al-yawm. Salah satu kekurangan atau kesalahan kita ketika tidak memahami tafsir, atau anak-anak kita tidak diajarkan tafsir, tidak diajarkan bahasa Arab dan kecil, maka bisa muncul apa? Wuqu'ul khata'i fi fahmi ayatil Quran. Akan muncul kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini tadi sudah kita jelaskan. Ini contoh kecil tadi yang sudah kita jelaskan. Misalnya, wa kulu washrabu, ini ada contoh lagi. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah.
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu